Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Silviana Zahra, kelas 4E PAI NPM 241063110170. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja ke jawabannya, yaitu nomor 1. Nomor 1 ini, pendidikan yang demokratis memiliki 3 prinsip utama: kesetaraan akses, keadaan dalam proses, dan kebebasan berpendapat. Dalam pelajaran PAI di sekolah umum, penerapan prinsip-prinsip ini mengubah cara berpikir yang lama menjadi lebih melibatkan semua orang. Kesetaraan dan keadilan. PAI di sekolah umum melayani siswa dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan tingkat pemahaman agama yang berbeda. Demokratisasi, seperti guru tidak boleh lebih memfavoritkan siswa yang sudah patuh atau yang berasal dari keluarga yang religius, tetapi harus memberikan kesempatan belajar yang sama bagi setiap anak. Dialogis partisipatif. Pembelajaran sekarang bukan lagi cara satu arah seperti menghafal informasi, tetapi jadi tempat di mana siswa bisa bertanya, berdiskusi, dan meneliti nilai-nilai Islam yang inklusif, seperti toleransi dan musyawarah. Evaluasi tantangan di era digital, algoritma ruang gema. Media sosial sering menunjukkan informasi keadaan yang ekstrim atau satu pihak sesuai dengan apa yang disukai pengguna. Tantangan bagi guru PAI adalah membongkar bias dari informasi digital ini agar siswa bisa berpikir lebih terbuka. Otoritas keagamaan yang terfragmentasi. Siswa lebih sering mengikuti influencer hijrah atau menggunakan AI di internet ketimbang guru di sekolah. Konten yang memiliki temui seringkali langsung dan tidak mempertimbangkan cara yang tepat menurut hukum atau konteks ayat sehingga bisa membuat cara berpikir yang terlalu kaku atau menyulitkan pemikiran kritis di kelas. Menyulitkan pemikiran kritis di kelas. Jawaban yang kedua, Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah menyatakan bahwa pendidikan harus melakukan secara bertahap, dimulai dari hal-hal yang nyata, lalu beranjak ke yang lebih abstrak, serta seimbang antara pikiran dan perilaku yang baik. Ide ini sangat cocok dengan kurikulum merdeka, terutama pada capaian pembelajaran berdasarkan fase sesuai dengan prinsip bertahap, yaitu pembelajaran yang mengikuti kesiapan mental anak. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah bentuk nyata dari pembentukan karakter yang menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya menghafal teori saja. Rancangan pembelajaran PAI di kelas SMP ini, fase D, materi menghindari ghibah dan menggunakan media sosial dengan baik. Yang kedua itu ada aplikasi tahap Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka. Tahapnya itu mengenal sederhana aja. Siswa diminta untuk melihat dan menganalisis tangkapan layar yang menunjukkan komentar negatif atau berita palsu di media sosial. Terus tahap pendalaman. Diskusi kelompok yang menggunakan metode problem based learning untuk membedakan antara kritik dan membangun dan ghibah atau berdasarkan ajaran agama. Yang terakhir, tahap adab proyek aktualisasi. Siswa ini membuat kampanye digital yang bisa berupa infografis atau video pendek tentang etika digital dalam Islam atau yang disebut juga tabayun. Karakter adab dibentuk lewat tindakan nyata, bukan hanya melalui ujian tertulis. Selanjutnya, nomor 3. Jawaban nomor 3 ini
Ki Haji Ahmad Dahlan melihat perpisahan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan sebagai alasan untuk kemunduran masyarakat dan kelemahan moral saat ini. Masalah moral di kalangan pelajar seperti pada judi online, perundungan, dan pergaulan bebas sering terjadi karena pengetahuan umum yang mereka miliki tidak berhubungan dengan aspek spiritual. Sementara itu, ilmu agama diajarkan secara formal tanpa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pandangan dan menggabungkan kedua aspek ini sangat penting karena ilmu pengetahuan memberi kita cara berpikir yang logis tentang akibat buruk dari suatu tindakan. Misalnya itu dampak medis dan psikologis, pornografi. Nah, terus di sisi lain juga agama memberikan dasar spiritual dan perlindungan moral yang kuat. Desainnya pembelajaran PA ini integratif ya. Topiknya itu perlindungan lingkungan hidup atau khalifah fil ard. Di sini itu ada langkah-langkah desain atau sintaks. Yang pertama itu sesi sains atau yang disebut geografi. Nah, siswa ini mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar tentang masalah air bersih atau banyak sampah di area sekolah dan bagaimana pengaruhnya terhadap alam. Lalu ada sesi agama. Guru menjelaskan Quran Surat Ar-Rum ayat 1 yang membahas kerusakan bumi akibat tindakan manusia dan menghubungkannya dengan prinsip fikih lingkungan fiqh al-biyah. Terus ada aksi integrafis. Di sini tuh siswa membuat rencana kelas zero waste di sekolah sebagai bentuk praktik ibadah kepada Allah dan tanggung jawab ilmiah kepada lingkungan. Jawaban yang keempat atau nomor 4 dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim atau sering disebut Talim Muta'alim, Ki Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah membersihkan jiwa. Sifat rendah hati kepada guru bukan hanya sekadar bentuk penghormatan, tetapi juga penting agar ilmu dapat memberikan keberkahan di zaman sekarang. Pemikiran ini sangat penting supaya siswa tidak terjebak dalam kecerdasan yang sombong di mana mereka merasa lebih pintar dari guru seperti pencari Google. Untuk mengatasi krisis keteladanan guru terjadi ketika guru hanya fokus mengajar tanpa memberikan nilai-nilai, bukan sebagai pendidikan sejati. Ki Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa guru harus menerapkan ilmu yang mereka miliki sebelum mengajarkannya pada orang lain. Penerapan nilai. Ketika guru menunjukkan siswa kasih sayang, disiplin, dan bersikap sebagai pelajar di depan kebenaran, siswa akan sendirinya menghormati mereka. Guru yang memiliki akhlak baik akan secara alami mengatasi masalah kurangnya teladan. Mereka menjadi contoh nyata yang berjalan di depan siswa di kelas. Jawaban yang nomor 5. Ahmad Hasan menegaskan perlunya kembali pada ajaran Islam yang murni, merujuk pada Al-Quran dan hadis yang sah, dengan menghilangkan tahayul, bid'ah, surafat dalam kerangka kurikulum PAI yang ada sekarang. Gagasan ini tuh memberikan sumbangan signifikan pada literasi dalil serta penanggulangan
praktik syirik atau kemusyrikan modern, sehingga siswa mampu memiliki akidah yang kuat dan tidak mudah pengaruh oleh tradisi tanpa dasar hukum yang jelas. Lalu, konservatisme atau reformisme. Gagasan Ahmad Hasan sesungguhnya merupakan gelombang reformisme atau tajdid yang berlandasan teks. Terus, purifikasi seringkali disalahartikan sebagai konservatisme karena sikapnya yang ketat terhadap teks asli. Namun tujuan utama Ahmad Hasan adalah membebaskan pemikiran umat dari taklid buta, mengikuti tanpa pemahaman dalil menuju ijtihad dan berpikir kritis. Dengan mendorong para pelajar untuk langsung meneliti Al-Quran dan hadis menggunakan akal, beliau justru menghancurkan stagnasi atau kebekuan berpikir. Ini adalah inti reformasi pendidikan, mendidik siswa untuk mandiri secara metodologis, bukan sekadar mengikuti arus tradisi lisan yang tidak valid. Jawaban nomor 6. Pilar ketiga, saling terkait secara kausalitas sistematis. Ontologi membentuk epistemologi yang kemudian menentukan aksiologi. Hakikat wujud dalam pendidikan Islam adalah Allah dan manusia sebagai hambanya. Itu ontologi. Yang dicapai melalui integrasi wahyu dan akal itu epistemologi. Dan untuk kebahagiaan dunia akhirat dan rahmat bagi semesta alam itu aksiologi. Visi dan misi Prodi PHI landasannya, itu yang pertama itu visi Prodi PHI berbasis ontologi dan aksiologi, menjadi program studi unggul dalam melahirkan pendidikan PHI yang berkarakter rabbani, profesional, dan transformatif sebagai rahmat bagi semesta alam pada tahun 2030. Analisisnya itu karakter rabbani adalah jangkar ontologis manusia sebagai hamba Allah, dan transformatif atau rahmat adalah orientasi aksiologis untuk memanfaatkan ilmu. Misi Prodi PHI berbasis epistemologi. Yang pertama ini menyelenggarakan pendidikan yang didasarkan pada integrasi ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu pendidikan modern melalui pendekatan multidisipliner. Terus yang nomor 2 itu memikirkan penelitian inovatif tentang metodologi pelajaran PHI yang relevan dengan konteks sekolah. Lalu jawaban nomor 7 ada di sini Syekh Muhammad Naqwi Al-Atos menjelaskan gagasan ta'dib sebagai inti dari pendidikan Islam. Menurut Al-Atos ini, pendidikan bukan sekadar proses pemindahan pengetahuan, melainkan proses penanaman adab, yaitu pengenalan dan pengakuan terhadap posisi sesuai secara tepat sehingga individu memiliki akhlak yang baik, mampu mengimplementasikan ilmu dan menyadari keterkaitannya dengan Allah, sesama manusia, serta lingkungan. Konsep ta'dib menyatukan aspek pengetahuan, pengajaran, pembinaan, serta pembentukan akhlak dengan tujuan akhir penghasilan manusia yang beradab atau insan kamil. Ketika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, konsep ta'dib ini menunjukkan banyak kesamaan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kesamaan tersebut ini terlihat pada fokus pengembangan karakter, moral, dan serta peningkatan aspek intelektual dan spiritual peserta didik. Namun, perbedaannya terdapat pada orientasi umum. Pendidikan nasional bersifat lebih universal dan berorientasi pada kehidupan sosial serta kebangsaan, sedangkan Ta'dib al-Athos lebih menekankan pembentukan individu yang beradab berdasarkan pandangan hidup Islam dan orientasi kebahagiaan dunia serta akhirat. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP, untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam ini, konsep Ta'dib dapat diimplementasikan dengan menjadi pengembangan adab sebagai fokus utama pembelajaran. Guru tidak hanya menyusun tujuan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman materi, tetapi juga mencantumkan pencapaian, sikap, dan perilaku peserta didik. Mampu memahami dalil tentang kejujuran, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, serta membiasakan sikap tanggung jawab. Metode pembelajaran dalam meneliti keteladanan atau disebut itu uswah, pembiasaan, diskusi reflektif, dan pemberian contoh nyata sehingga nilai agama tidak hanya dipahami tetapi juga dihayati dan diterapkan. Oleh karena itu, ide Ta'dib yang dipaparkan oleh Syed Naqid al-Athos sangat berjalan dengan misi pendidikan nasional. Karena keduanya ini menekankan pengembangan individu secara komprehensif, implementasinya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat memperkuat proses belajar yang tidak hanya berfokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga pada pembelajaran karakter, budi pekerti, dan aktif mulia para peserta didik. Jawaban nomor 8 itu ada melalui gagasan Islamisasi pengetahuan. Ismail Roji Al-Faruqi menekankan tauhid sebagai prinsip utama dari aturan sosial, ilmu pengetahuan, dan kehidupan. Sebagai tanggapan terhadap kecenderungan sekuler dan materialistik ilmu sosial barat, mereka harus disesuaikan dengan nilai-nilai aksiologis Islam. Desain model pembelajaran utama SMA atau MA, materi ini tuh di interdisipliner, dampak kesenjangan sosial, sosiologi, dan ide zakat, infak, sedekah. Sebagai solusi ekonomi Islam, PAI ini tuh ada langkah-langkahnya di dalam pelaksanaan di kelas. Di sini ada 3 langkahnya. Yang pertama ini tahap investigasi empiris, sosiologi. Siswa melakukan lapangan atau menganalisis data sekunder untuk menentukan tingkat kemiskinan atau persepsi ekonomi di lingkungan sekolah mereka. Mereka menggambarkan komponen penyebab dari perspektif sosioekonomi. Yang kedua, ada tahap dekonstruksi dan integrasi. Al-Faruqi itu ya, atau Al-Faruqi. Siswa mempelajari alasan mengapa sistem ekonomi kapitalis konvensional seperti sistem bunga dan riba justru menambah jurang kemiskinan. Yang ketiga atau yang terakhir, tahap rekonstruksi
solutif. Prinsip tauhid dan keadilan distributif Islam membantu siswa membangun pemecahan masalah untuk membantu biaya sekolah siswa kurang mampu, serta membuat cetak biru pengelolaan lembaga amil zakat yang berbasis komunitas sekolah yang produktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.